Salam Sang Raja. Bab 13. Damai setelah badai. Para prajurit menjadi gila. Itu terlalu mengejutkan. Sama seperti menuangkan secangkir air ke dalam panci berisi minyak mendidih, panas meledak di mana-mana. Setiap pemain bertahan merasakan sensasi terbakar di dalam diri mereka, seperti api yang ingin meledak terbuka. Semua kegembiraan dan kemuliaan pertempuran di samping raja berkumpul dan terbentuk menjadi satu teriakan. Salam Raja Alexander. Suara-suara teriakan itu berjalan jauh, dan bahkan mendapat perhatian musuh di markas mereka, yang terletak di sisi lain parit Zuli. Fei berteriak bersama dengan para prajurit. Dia yakin bahwa dia telah mengesankan mereka semua. Untuk membuatnya kembali lebih epik, ia melambaikan tangannya untuk menenangkan kerumunan. Para prajurit dengan cepat menutup mulut mereka. Mereka mengikuti perintah Fei seolah-olah Fei adalah dewa. Fei berjalan menuju pusat tembok pertahanan. Menatap semua prajurit, dia mengangkat trofi, pedang prajurit bintang 3 landes, dan bersorak. Hail Chambord! Pedang berdarah, pahlawan yang tak terkalahkan, sisa-sisa musuh, cahaya keemasan dari matahari terbenam, dan raja yang seperti dewa. Semua hal ini lebih merangsang para prajurit. Mereka mengangkat senjata dan bersorak. Salam Chambord. Salam Raja Alexander. Petik 2. Hujan es. Sementara para prajurit bersorak, Fei tiba-tiba berbalik dan mengarahkan pedangnya ke pangkalan musuh dan berteriak. Pejuangku, bersoraklah denganku. Persetan tuan tolol kamu bangsat. Petik 2. Hahaha. Para prajurit semua tertawa tak terkendali. Mereka dengan cepat menyadari bahwa raja tidak hanya layak dihargai, mereka juga bisa berhubungan dengannya, membuat mereka lebih mengaguminya. Para prajurit bergegas ke tepi luar dinding pertahanan dan berteriak pada pangkalan musuh, persetan tuan bodoh kamu bangsat. Bajingan, hahaha. Ketakutan dan kesedihan tentang perang tiba-tiba mereda. Saat ini, Alexander, bagaimana kamu sampai di sini? Suara terkejut, namun mengkhawatirkan dan prihatin datang dari belakang Fei. Fei berbalik. Dia melihat Angela dalam gaun ungu panjang. Dia mengangkat ujung gaunnya sambil bergegas menaiki tangga dinding pertahanan. Emma yang berambut pirang itu berteriak dan mengejar di belakangnya. Dia tampak agak marah. Fei membuang pedang yang masih meneteskan darah dan memutar kepalanya untuk menghapus darah di bibirnya. Setelah dia merasa bahwa penampilannya tidak akan menakuti malaikat cantik itu, dia berbalik dan berjalan ke arahnya. Jalannya berubah menjadi sprint ketika dia melihat bahwa Angela akan jatuh dari tangga dan dia menangkapnya tepat pada waktunya. Sensasi halus dari menyentuhnya membuat Fei sangat ingin memeluk tunangannya yang cantik. Tempat ini terlalu berbahaya. Kamu harus kembali. Petik 2. Angela tidak melihat apa yang terjadi di medan perang. Ada keringat di wajahnya dan pipinya benar-benar merah karena berlari menaiki tangga. Air mata mengalir di matanya saat dia mengatakan itu pada Fei. 20 menit yang lalu, Angela kembali ke kamar tidur istana bersama Emma. Mereka terkejut mengetahui bahwa Alexander telah menghilang dan ada jas lengkap yang dipotong menjadi 2 bagian di dalam istana. Mereka benar-benar cemas dan khawatir tentang Alexander dan keberadaannya. Angela berulang kali menyalahkan dirinya sendiri karena meninggalkan Alexander sendirian di istana. Mereka mencari di seluruh istana, termasuk tempat-tempat yang suka dikunjungi Alexander, tetapi tidak menemukan petunjuk. Ketika mereka mulai putus asa dan hampir menangis, mereka mendengar 1 ton tentara berteriak, "Salam Raja Alexander!" Di dinding pertahanan. Angela lupa tentang keselamatannya sendiri dan tidak mendengarkan teriakan peringatan Emma saat dia berlari secepat mungkin ke medan perang. Untungnya, pertarungan telah berakhir untuk sementara waktu, dan dia melihat Alexander segera, berpakaian baja lengkap. Apakah kamu terluka? Angela melihat semua darah di baju besi Fei. Fei tertawa bangga dan menunjuk ke mayat para musuh. Itu darah mereka semua, jangan lihat, orang-orang ini terlihat menjijikkan. Dia dengan cepat memblokir pandangan Angela. Dia tidak ingin tunangannya yang murni melihat semua darah dan kekerasan.
Langkah sederhana oleh Fei ini membuat jantung Angela berdebar kencang. Saat ini, Alexander, kamu hampir 18 tahun. Bisakah kamu berhenti membuat masalah untuk Angela? Apakah kamu tahu betapa berbahayanya tempat ini? Kamu hampir membuat Angela menangis. Emma akhirnya berhasil menyusul Angela. Meskipun dia juga tidak tahu apa yang terjadi, dia mulai menuduh Fei ketika dia mengambil napas dalam-dalam beberapa tangga benar-benar membuatnya lelah. Dulu ketika Alexander masih seorang idiot, Angela dan Emma memperlakukannya seperti saudara lelaki kecil, jadi ketika Emma merasa frustrasi, dia lupa tentang statusnya sebagai raja dan berteriak kepadanya seperti kakak perempuan. Namun, Fei tidak marah sama sekali. Dia tahu bahwa mereka hanya benar-benar khawatir tentang dia, jadi dia memutuskan untuk sedikit menggoda Emma. Dia bermain bodoh, dan seolah-olah dia dianiaya, dia berkata, "Aku tidak membuat masalah. Aku di sini untuk membunuh musuh-musuh. Lihat jika kamu tidak percaya, aku kuat, dan aku bahkan membunuh banyak musuh." Emma menjadi semakin marah. "Kamu bercanda. Siapa? Itu sudah memalukan ketika kamu terjatuh dari dinding pertahanan oleh panah terakhir kali. Apakah kamu ingin membuat lebih banyak masalah saat ini? Bunuh musuh. Akan sangat bagus jika kamu tidak mengacaukan pertahanan untuk kami. Ayo kembali. Jika kamu menyebabkan masalah lagi, aku akan membiarkan Angela menamparkan bokongmu." "Tampar bokongku." Ekspresi Fei berubah aneh. Ketika Alexander tua menyebabkan masalah, apakah Angela selalu menamparkan bokongnya? Pikiran Fei menjadi sangat tidak pantas. "Oke, mari kembali Alexander. Tempat ini terlalu berbahaya," kata Angela. Dia berpegangan pada tangan Fei dan mulai berjalan ke arah istana raja. Dia berpikir dalam hati, "Kita harus meninggalkan tempat berdarah ini, kuharap itu tidak akan membuat Alexander yang malang trauma." "Tidak, Angela." Fei menolak niat peduli gadis cantik ini. Dia memperbaiki rambut hitam Angela yang menjadi berantakan karena semua berlari dan memanjat tangga. Menurunkan tubuhnya ke telinga Angela, dia berkata, "Angela, apakah kamu ingat? Sebelumnya kamu mengatakan kepada aku bahwa aku harus menjadi raja yang berani. Sekarang, aku akan berada di sini bersama prajurit aku sampai kita melawan musuh." Meskipun apa yang dikatakan Fei sangat terhormat dan mengharukan, dia juga berusaha yang terbaik untuk mengesankan gadis ini. Pahlawan adalah impian gadis-gadis. Dia berpikir sendiri. "Cukup, Alexander, kamu membuat masalah lagi." Emma tidak menganggap serius kata-kata Fei. Wajah cerahnya merah karena marah. Sementara matanya yang seperti safir dipenuhi dengan frustrasi. "Angela, Emma, biarkan Alexander tetap di sini." Prajurit bintang 3 Lampard berjalan ke arah mereka. Dia menepuk punggung Emma ketika dia menatap Fei dengan tatapan bingung. Lampard merasa dia tidak bisa memahami raja kecil ini lagi. Dia masih belum mencerna semua kejutan yang Alexander, yang dia lihat tumbuh dewasa dan ditertawakan oleh semua orang, hari ini memberinya kejutan. "Apa, Tuan Lampard? Kamu?" Baik Angela dan Emma tidak berharap Lampard mengatakan itu. Mereka sangat terkejut. Mereka berdua tahu bahwa selain diri mereka sendiri di Kastil Chambord, satu-satunya yang benar-benar merawat Alexander adalah pejuang bintang 3 Lampard, yang telah melindungi Alexander sejak dia masih kecil. Mereka tidak bisa percaya bahwa Lampard mengizinkan Alexander yang tidak memiliki kemampuan bertahan untuk tetap berada di tembok pertahanan berbahaya. "Angela, Emma, lihat bagaimana para prajurit memandang Alexander." Lampard menunjuk pada para prajurit yang sibuk beristirahat dan membangun penghalang yang lebih defensif. Melihat Fei yang gembira, dia tersenyum dan berkata, "Apa yang dikatakan Alexander itu benar. Jika bukan dia yang muncul tepat waktu, Chambord pasti sudah ditaklukkan." "Angela, aku harus setuju. Kamu benar ketika mengatakan bahwa Alexander akan menjadi raja terhebat. Baiklah, aku agak lelah, aku harus istirahat." Dia dengan cepat berbalik dan pergi. Namun, tidak ada yang memperhatikan darah yang mengalir tipis keluar dari mulutnya. Bersambung.